Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selamat datang kembali sahabat ngaji Yufi dimanapun berada. Kita pada kali ini akan lanjutkan lagi tajwid kita pada surah Al-Baqarah ayat 117. Mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian dalam memahami hukum tajwid dan juga belajar membaca Al-Quran lebih baik lagi sesuai dengan hukum tajwidnya. Baik, kita baca ulang ayatnya sampai dengan waqaf lafal shad ini. Badi'us samawati wal ard. Yang pertama, perhatikan pada lafal badi'us. Badi di sini ada di, yaitu ada mad tabi'i, panjangkan dua harakat, dan untuk mad tabi'i hati-hati. Jangan sampai ia terlalu panjang dan melebihi kadar dari mad tabi'i itu sendiri. Contoh badi'us samawat. Ada sebagian dari kita mungkin tidak terlalu perhatian dalam hal ini sehingga memanjangkannya lebih daripada dua harakatnya. Langsung kepada as-samawati. Di sini ada alif lam. Yang dimana di sini kita kenal dengan istilah alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis dalam penulisan rosemnya, tapi alif dan lamnya dianggap tidak ada. Sehingga kita langsung idghamkan saja ke huruf sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Tidak lagi dibaca badi'ul samawat tapi langsung badi'us samawati. Pada lafal samawati kedua-duanya yaitu bacaan mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Wal ard. Nah, di sini pada lafal wal ard ada alif lam lagi. Kalau ini berbeda dengan alif lam yang pertama, di sini kita kenal dengan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang tertulis dan dia dibaca dengan jelas, dan dia alif lam ini terjadi ketika bertemu dengan 14 huruf sebagaimana alif syamsiyah 14 huruf. Dan huruf-huruf yang datang misalkan setelah alif lam ini terkumpul dalam lafal abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi alif. Nah, nanti kalau ada alif lam bertemu dengan bertemu dengan hamzah, kemudian ba, ghain dan semisalnya, maka dibaca dengan jelas alif lam. Dibaca dengan jelas lamnya. Kemudian, nah ini yang sering terjadi kesalahan. Kalau kita waqaf pada lafal al-ardu, kalau kita waqaf ya teman-teman pada lafal al-ardu, ini juga harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai tidak membacanya. Tidak membaca apa? Tidak membaca huruf dotnya. Sering keliru atau bukan ya, sering salah adalah dia hanya membaca wal ar. Tidak ada huruf dotnya, padahal dia harus dibaca wal ard. Wal ard. Wal ard ya, wal ard. Nah, harus ada huruf dotnya. Bukan hanya sekedar wal ar. Nah, tapi di sini juga bukan wal ar, tapi dia ro-nya dibaca dengan tebal karena ro sukun didahului dengan fathah. Kemudian wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pada lafal wa idza, hati-hati jangan sampai merubah huruf zal diganti dengan zai. Ini sungguh jauh perbedaannya antara zal dengan zai ya teman-teman. Zal itu huruf idlaq yang dimana ujung lidahnya harus menempel dengan dia berkaitan dengan ujung lidah. Sedangkan zai ini berbeda. Ya, za. Dan za ini memiliki sifat yaitu rokhawah, mengalirnya suara. Begitu pula zal, tapi berbeda ya teman-teman, berbeda dengan huruf zai ini. Maka wa iza jangan dibaca wa iza. Ini sering terjadi kesalahannya dalam menggantinya dengan huruf zai. Qada amran. Padahal fal qada di sini kita namakan dengan hukum tajwidnya, yaitu mad jaiz munfasil. Biasanya ditandai dengan tanda yang seperti ini.
Nah, bila kita dapati dalam ayat ini dan ayat-ayat lain juga sama, tapi nanti kita akan bahas sesuai dengan ayatnya, yaitu tanda seperti ini itu menandakan dia panjangnya minimal 4 harokat. Nah, kapan terjadinya mad jaiz? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah. Nah, kita lihat di sini setelah mad tabi'i adanya hamzah berupa datangnya huruf hamzah dan dia berada dalam lain kata, maka dinamakan dengan munfasil, artinya terpisah hamzahnya, bukan pada satu kata, maka wajib dipanjangkan 4 harokat. Wa idza qada amran fa. Ini ada bacaan ikhfa berupa tanwin bertemu dengan fa. Amran fa. Cara membacanya langsung samarkan nunnya, tanwinnya kepada fa, jangan amrong pa. Jangan dibaca Tidak semua ikhfa dibaca gitu ya, tapi menyesuaikan dengan menyamarkan nun sukun atau tanwinnya kepada hurufnya. Amran fa innama. Kemudian pada lafal fa innama ada bacaan berupa bacaan gunnah, yang di mana di sini ditandai dengan nun yang berharokat tasydid. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah teman-teman, kita tahan dahulu suara bunyi n-nya sepanjang 2 harokat. Fa innama, tidak hanya sekedar fa innama saja, tapi wajib ditahan dengan gunnah, dengan sembari memasukkannya ke rongga hidung kita. Ma yaqulu sama mad tabi'i. Kemudian melafal lahu ada mad silah qasirah, yaitu mad yang terjadi apabila ada ha dhamir. Ha dhamir itu ha yang begini atau ha yang dia bundar begini. Nah, ini namanya ha dhamir, yang kata ganti dia yang dalam bahasa Arab laki-laki. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab juga bisa kunjungi dengan pembelajaran kami di Pondok Belajar. Itu sudah beberapa ada untuk ya singkat ya Mas, maaf bukan singkat. Pembelajaran bahasa Arab yang hanya fokus untuk sementara ini masih di bab percakapan singkat saja yang bisa kita aplikasikan. Nah, di sini kita namakan dengan ha dhamir, yaitu yang di sini dipanjangkan untuk mad silah qasirah 2 harokat. Lahu sebagaimana mad tabi'i tadi. Lahu kun fayakun. Kun fayakun di sini dibaca dengan bacaan ikhfa, yaitu ikhfa hakiki sama terjadi tatkala adanya nun mati bertemu dengan fa. Fayakun. Nah, ini ada mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi karena sebabnya adanya sukun arid, nun yang awalnya berharokat kemudian diwaqaf. Kalau kita waqaf maka nunnya menjadi mati. Ini namanya sukun arid, bukan sukun asli sebagaimana kun atau waw yang di sini mati, itu sukun asli. Sedangkan di sini nunnya awalnya berharokat kemudian diwaqafkan, maka dia menjadi sukun arid. Nah, mad arid disukun terjadinya karena ada sukun arid didahului dengan huruf mad sebelumnya, baik itu alif, waw atau ya sebelum ini, kemudian ada huruf yang dimatikan, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangannya berapa? Panjangnya dia kita boleh 2 harokat, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Maka boleh dibaca kun fayakun 2, atau fayakun 4, atau fayakun 6 harokat. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ayat ini bermanfaat atau pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Setelah kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya untuk ayat setelahnya. Demikian, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.